Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dan Pak Ervan selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris untuk Kepustakawanan. Saya Risha Aulia Zarani dengan NIM 12350600033, kelas 2A, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan terkait apa yang telah saya pahami dari salah satu e-book yang membahas mengenai Specialization of Work by the Types of Institution atau spesialisasi pekerjaan seorang pustakawan berdasarkan jenis institusinya pada bab 2 yakni Information Professional on Job dalam buku Opportunities in Library and Information Science Career by Kathleen de la Pena Meke. Pada dasarnya, seorang pustakawan dapat bekerja di mana saja. Namun yang paling utamanya yaitu di perpustakaan, baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan akademik, pusat media perpustakaan sekolah, atau bahkan ke lembaga informasi lainnya. Setiap jenis institusi yang disebutkan sebelumnya tentu memiliki posisi yang sangat mirip dengan posisi di tempat lain, yang berarti seorang pustakawan itu dapat berpindah kerja dari lembaga satu ke lembaga lainnya tanpa kesulitan karena job desk yang dikerjakan kurang lebih mirip atau sama. Yang pertama, seorang pustakawan dapat bekerja di perpustakaan umum. Lembaga yang paling familiar bagi seorang pustakawan untuk bekerja adalah perpustakaan umum. Ciri utama perpustakaan umum adalah program-program atau prioritas perpustakaan di dalamnya biasanya didasarkan karena kebutuhan umum masyarakat secara keseluruhan. Selain pada perpustakaan umum, seorang pustakawan juga dapat bekerja pada perpustakaan khusus. Perpustakaan khusus biasanya menyediakan hubungan langsung dengan informasi yang dicari sehingga pemustaka tidak perlu ke perpustakaan atau ke lembaga lain untuk mencari informasinya. Dengan kata lain, biasanya pustakawan yang bekerja pada perpustakaan khusus, mereka cenderung memiliki hubungan yang erat dengan minat dan kompetensi dengan bidang subjek yang dituju pada perpustakaannya. Selain itu, seorang pustakawan juga dapat bekerja pada perpustakaan akademik. Semua institusi pendidikan yang terakreditasi tentunya memiliki perpustakaan. Maka dari itu, seorang pustakawan dapat memanfaatkan lahan tersebut sebagai lapangan tempat bekerjanya. Tentu banyak sekali institusi pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, seorang pustakawan memiliki banyak sekali lahan untuk bekerja di Indonesia. Terlebih dengan visi misi pendidikan saat ini yaitu 2045 menuju Indonesia Emas. Hal tersebut menjadikan salah satu syarat suatu lembaga dapat terakreditasi dengan baik yaitu dengan memiliki perpustakaan di dalamnya. Perpustakaan universitas cenderung lebih mementingkan penelitian dibanding perpustakaan akademik lainnya. Ini berarti bahwa memperoleh dan menyediakan akses ke lokasi bahan pustaka yang lebih besar dan beragam adalah hal yang sangat penting. Layanan yang mereka berikan kepada mahasiswa, anggota fakultas, dan peneliti membutuhkan tenaga pustakawan yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang studi yang ditawarkan. Terlebih, seorang pustakawan akademik seringkali terlibat dalam pengajaran di universitas. Atau dengan kata lain, biasanya seorang pustakawan juga bisa menjadi dosen dalam universitas tersebut. Selain itu, seorang pustakawan juga dapat bekerja pada pusat media perpustakaan sekolah. Pengembangan pusat media perpustakaan di sekolah sebenarnya ini adalah hal yang relatif baru. Seiring dengan perkembangan zaman, sekolah-sekolah di zaman sekarang mulai mengikuti perkembangan teknologi dan media digital. Maka dari itu, orang-orang yang kompeten dalam bidang ini seperti pustakawan yang sangat dibutuhkan dan dicari-cari. Saat ini, akses internet dan penyediaan komputer membuat spesialis media menjadi yang paling ahli secara teknis dalam sistem sekolah. Hubungan yang erat antara pusat media perpustakaan sekolah dengan kurikulum biasanya membuat spesialis media benar-benar mengajar, terutama dalam bidang penelitian dan penggunaan teknologi instruksional. Karena mengajarkan keterampilan, pencarian informasi merupakan tanggung jawab yang utama. Ada banyak kesempatan ketika spesialis media perpustakaan sekolah mengadakan kelas. Layanan perpustakaan sistem sekolah mungkin lebih kompleks dari perpustakaan umum. Nah, setelah kita membahas pekerjaan seorang pustakawan berdasarkan 4 kategori utama lembaga, yakni ada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan akademik, pusat media perpustakaan sekolah. Contoh-contoh sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa pustakawan profesional di bidang ini tidak terikat pada lembaga tertentu untuk mencari nafkah.
Masih banyak lembaga pemerintah di tingkat federal, negara, atau internasional membutuhkan jasa profesional dan konsultan informasi. Terlepas dari pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seorang pustakawan, pada dasarnya lulusan pustakawan atau lulusan ilmu perpustakaan dapat bekerja selain menjadi pustakawan, yaitu dapat menjadi analis informasi, menjadi arsiparis, menjadi peneliti di bidang perpustakaan dan informasi, atau bahkan menjadi dosen pada jurusan ilmu perpustakaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.